Hari ini kedatangan Dokter Meta, dokter spesialis anak yang fokus ke nutrisi anak. Berarti subspesialis nutrisi gitu. Iya. Kenapa dari dokter anak terus mau fokusnya ke nutrisi? Karena kalau menurutku nutrisi itu adalah hal yang sangat penting, terutama untuk masa depan anak. Karena nutrisi terutama pada 1000 hari pertama ya, atau pada periode awal kehidupan itu bukan hanya bisa berdampak pada saat itu aja, tapi bahkan seumur hidup. Kalau kita pengen sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang pokoknya unggul, ya pastikan dulu nutrisi di masa kanak-kanaknya ini terpenuhi dengan baik. Jadi kalau dokter Meta ngelihat kemarin yang viral itu ada bayi dikasih air putih, perasaannya gimana? Sedih, sedih banget. Ada aja ya? Tapi ada bayi dikasih air putih nggak bisa disangkal. Ada banyak loh kasus seperti itu yang mungkin tidak terekspos ke media. Ada yang cuma dikasih air tajin. Air tajin itu apa? Air gula. Cucian beras. Oh, air beras. Wow. Ada yang air gula pun juga ada. Ada yang bahkan dari lahir cuma dikasih teh. Dari lahir dikasih teh? Iya. Tanpa ASI? Tanpa ASI. Wow. Itu masalah apa? Masalah edukasi kah? Masalah knowledge kah? Atau masalah apa sih? Multifaktorial ya. Biasanya memang dari low socioeconomy status. Ditambah juga dengan faktor edukasi atau pengetahuannya yang memang kurang. Ditambah juga banyak banget mitos-mitos yang beredar kan ya. Dan itu masih jadi budaya yang mereka percayai banget. Kadang-kadang anaknya udah benar, mertuanya. Betul. Curhat gak nih? Enggak dong. Saya mah aman. Kadang-kadang ibu atau mertuanya bisik-bisik kan. Betul. Giniin aja. Betul. Oke, jadi kita hari ini bahas mitos faktanya aja deh. Oke. Boleh. Nutrisi ya, tapi di general boleh juga dong. Boleh. Iya kan? Walaupun emang fokusnya kompetensiku tuh lebih ke nutrisi. Anak di bedong. Itu emang ideal kah? Atau kadang kan orang dulu kan bilangnya ya harus di bedong supaya tangannya nggak apa sih kemana-mana, supaya kakinya lurus gitu juga ya. Itu gimana tuh? Tergantung bedongnya itu serapat apa. Kalau bedongnya sampai benar-benar rapet karena tujuannya adalah untuk meluruskan kaki, kan kaki pada bayi emang lututnya bengkok ya. Nah itu sebetulnya sangat tidak disarankan karena ya bisa mengganggu pertumbuhannya bayi tersebut. Justru malah berbahaya. Berbahaya justru kalau terlalu rapat ya. Tapi kalau misalnya hanya digunakan untuk menyamankan, untuk menyerupai pada saat posisi janin atau bayi berada di dalam kandungan kan dia kayak swaddling gitu ya. Seperti kayak sedang dibedong, menghangatkan, menyamankan, itu gak masalah. Kalau rapatnya di Zoom meeting? Itu bapaknya ya. Dokter Meta juga pernah sharing soal teh itu tidak mengandung nutrisi yang dibutuhin anak. Betul. Ya, artinya gimana tuh? Pada prinsipnya anak itu kan membutuhkan ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien tuh kayak karbohidrat, lemak, protein. Kalau mikronutrien tuh kayak vitamin dan mineral. Nah teh tuh nggak mengandung itu. Sehingga pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak apalagi bayi. Nah kita tahu padahal anak atau bayi ini kapasitas lambungnya masih kecil. Pada saat dia mengkonsumsi teh yang kandungan gizinya sebetulnya nggak dibutuh-butuhin, yang benar-benar dia butuhkan justru jadinya nggak masuk karena udah kenyang duluan. Dan nggak cuman itu, teh juga mengandung banyak bahan, misalnya ya dia mengandung kafein, kemudian dia mengandung ada tanin, ada teofilin, ada teobromin, yang itu tuh sifatnya stimulan sehingga bisa mengganggu siklus tidurnya. Plus si tanin ini juga dapat meningkatkan resiko defisiensi besi karena dia menghambat penyerapan zat besi kalau dimakan bersamaan dengan makanan dalam jumlah yang banyak nih tehnya. Pada umur berapa anak berarti boleh konsumsi teh? Sebetulnya nggak pernah ada literatur yang menyatakan dengan pasti usia berapa. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya sedikit mencicipi, nggak terus-terusan, sesekali, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi perhatikan juga gulanya. Karena kebanyakan teh biasanya kan disajikan ke anak dengan gula nih. Padahal kita tahu bahwa anak, apalagi bayi ya, jumlah gulanya tuh masih sangat dibatasi gitu. Kopi pun juga enggak lah ya, kalau teh aja enggak. Nah betul, kopi tuh malah mitosnya oleh orang-orang dibilang bisa mencegah kejang. Ada anak diminumin kopi berarti? Ada, banyak. Karena itu tadi biar mencegah kejang, padahal sebetulnya nggak boleh. Malah ada yang udah kejang beneran diminumin kopi, alhasil keselak. Kan pada saat kejang dia nggak sadar nih, langsung orang tuanya sibuk minumin kopi, malah jadi tersedak masuk ke paru-paru. Itu nggak ada hubungannya, nggak ada bukti ilmiahnya, dan ya sama juga seperti teh, dia juga bisa menghambat penyerapan zat
gizi penting kayak zat besi. Iya. Selain itu juga dia bisa membuat anak kenyang karena kan itu sebetulnya nggak membutuhkan zat tersebut gitu loh yang ada di kopi. Jadi keburu kenyang jadi malah jadi nggak makan karena ngopi. Atau nggak minum susu yang jelas-jelas dia butuhkan. Belum lagi kalau anaknya kayak rokoknya nggak sekalian gitu kan. Itu bapaknya kali. Bapaknya mulu ya dari tadi ya. Kayak bapaknya mulu ya. Oke, kalau anak kebanyakan makan gula bisa sugar rush, itu benar apa enggak berarti? Itu juga mitos. Itu mitos? Mitos. Yang benar? Benar. Jadi emang banyak orang yang menganggap katanya kalau anak kebanyakan gula terus dia jadi wah hiperaktif gitu ya. Sebetulnya enggak ada bukti ilmiah yang pernah menunjukkan hal ini. Oke. Tapi kalau kita lihat reasoningnya, sebetulnya ada beberapa alasan yang mungkin bisa membuat orang tua jadi berpikir nih gula nih penyebab anaknya hiperaktif. Misalnya, biasanya anak-anak ini mengkonsumsi makanan yang tinggi gula itu pada saat event-event tertentu. Misalnya pesta ulang tahun, atau misalnya lagi liburan, lagi lebaran, di mana anak-anak itu kan pada dasarnya memang sangat bersemangat dan aktif. Oke. Nah, apalagi di event-event tersebut, dia akan semakin aktif dan semakin bersemangat karena ketemu sama teman-teman sebayanya, ketemu saudara sepupunya dan lain sebagainya. Bisa jadi ini yang membuat orang tua kemudian mengasosiasikan nih anaknya makin aktif nih gara-gara gula. Gula, padahal emang eventnya. Betul, dan ini ternyata juga sudah dibuktikan oleh penelitian. Jadi ada penelitian ini tuh membagi anak-anak dalam 2 kelompok. Anggap aja kelompok A sama kelompok B gitu ya. Kelompok A dan kelompok B ini sama-sama dikasih makanan dan minuman yang tidak mengandung gula. Sama-sama gak ada gulanya nih. Tapi yang kelompok A, orang tuanya tuh dibilang anaknya dikasih makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Setelah itu ditanya, setelah mereka diminta untuk mengobservasi anak-anaknya, ternyata orang tua yang dari kelompok A bilang anak-anaknya jadi hiperaktif semua. Padahal sama-sama gak ada gulanya. Sugestif jadi itu aja. Betul, kayaknya itu memang bias dari ekspektasi orang tua aja. Selama ini gue pikir gitu loh. Jadi makanya kalau kita ngomong ke anak mau minta coklat, mau minta manis-manis, jangan ya kak, nanti kamu sugar rush loh gini. Oh oke pak, baik pak. Mudah-mudahan anak gue gak nonton ya berarti ya. Tapi bukan berarti terus boleh bebas aja konsumsi gula sebanyak-banyaknya. Karena biar bagaimanapun gula itu asupannya memang tetap harus dibatasi karena meningkatkan resiko karies gigi, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit-penyakit yang tidak menular di kemudian hari. Jadi memang tetap harus dibatasi. Ya atau kalau mau dikasih coklat atau gula, ya bukan di event yang kayak yang rame-rame kayak tadi. Sebetulnya boleh aja. Ya misalnya di pemakaman baru kasih coklat kan sepi itu. Itu agak horor ya. Itu bapaknya lagi kayaknya. Enggak, jangan bapaknya yang lain deh. Wah itu baru tahu banget sih gue. Berarti capnya di mana buat gula untuk anak? Ada berapa berat badan dikali berapa atau gimana tuh? Ada batasannya maksudnya rekomendasi WHO adalah bahwa added sugar atau gula tambahan itu tidak boleh melebihi 10% dari total kebutuhan kalori. Jadi memang sangat tergantung dari usia, tergantung dari berat badannya. Tapi prinsipnya kalau usia 3 tahun itu maksimalnya sekitar 15 gram, usia 4 sampai 6 tahun maksimalnya 19 gram, 7 sampai 10 tahun maksimal 24 gram, di atasnya maksimal 30 gram per hari. Lumayan sih satu bungkus. Oke tuh bisa tuh 15 gram kan rata-rata satu bungkus coklat. Betul, tapi hati-hati bahwa itu kan per hari ya. Apakah makanan yang disajikan selama 1 hari penuh itu tidak mengandung gula kah? Oh, I see. Iya ya, nanti malah nyusupnya di yang lain-lain ya. Karena lagi masak kan suka ditambahin gula pasir. Betul. Kalau donat nggak masalah juga dong. Anak saya suka donat tuh soalnya tuh. Donat tergantung juga kadar gulanya seberapa banyak. Apalagi toppingnya nih. Toppingnya kan biasanya manis-manis ya. Oh iya. Dia donat tapi belum dijadiin. Jadi tepung doang. Aduh serem juga ya. Bapaknya lagi tuh. Oh ya, jadi semua tergantung ya toppingnya kayak apa segala macam. Nah anak saya tuh kemarin ada masalah BAB nggak lancar. Padahal makannya tuh sama tuh. Si kakaknya sama adiknya porsi makannya sama. Kakaknya lebih lancar BAB-nya. Adiknya tuh bisa 4 hari sekali. Guideline-nya kan kalau lebih dari 3 hari itu sembelit ya kalau nggak salah ya. Pokoknya batasnya itu
3 kali sehari atau sehari kurang dari 3, itu kan yang bagus ya kalau nggak salah. Nah dia tuh udah sampai 4 hari, makanya dibawa ke dokter tuh. Terus kata dokternya, oh kebutuhan serat anak-anak tuh beda. Kita nggak bisa kayak si kakaknya segini, makanannya sama persis, porsinya sama persis. Sama adiknya segini, kita ekspektasi dia bahwa seratnya tercukupi apa enggak. Tapi itu benar berarti? Betul. Oh, gimana cara kita tahu bahwa anak ini kebutuhan seratnya tuh lebih tinggi atau lebih rendah? Ada rumusnya. Oke. Rumusnya tuh kurang lebih bisa pakai N plus 5 gram. N itu adalah umurnya. Oh. Jadi memang semakin tinggi usianya, semakin besar sejumlah serat yang dibutuhkan emang jadi lebih banyak ya. Kali 5 gram? Ditambah. Oh ditambah. Berarti kalau umur anaknya 5 berarti 10 gram serat, 10 gram fiber. Sebenarnya gak banyak dong ya? Sebetulnya gak banyak. Nah yang sering kali dilupakan juga kebutuhan cairan. Ini juga berhubungan dengan konstipasi. Minumnya cukup apa enggak? Akhirnya kita nambahin quinoa tuh kecil-kecil tuh, ditumbuk kecil-kecil, serat, ditambahin apa namanya kayak brokoli. Anak saya yang konstipasi itu doyan banget brokoli. Suka banget sayur dia. Dia kalau dikasih pilihan mau makan coklat apa buah, dia buah. Oh mantap. Emang rada-rada tuh anak tuh. Aku maunya buah aja Pak, dia bilang gitu, atau sayur aja. Bukan rada-rada dong, hebat. Iya, rada-rada hebat. Terus maksudnya agak lazim aja kalau saya ngelihatnya ya. Iya. Terus akhirnya udah lancar. Alhamdulillah. Cuman aneh juga ya bahwa kok bisa 2 anak dengan 2 porsi yang sama di household yang sama. Ternyata yang satu cukup, yang satu enggak. Meskipun kan kita udah punya rumus nih N ditambah 5 gram. Tapi kan seharusnya tercukupi kan. Berarti ada beberapa anak yang N gak cuma 5 gram. N harus 7, N harus 8. Itu secara garis besar seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa kalau sembelit atau konstipasi itu bukan hanya asupan seratnya aja nih. Tapi bisa dilihat dari cairannya, kemudian aktivitas fisiknya. Oh benar tadi cairan tadi ya. Betul. Biasanya kalau pasien datang, karena dokter Meta ini kan subspesialisnya di nutrisi ini. Berarti kan orang kalau mau konsul udah pasti punya masalah nutrisi kan. Rata-rata lah ya. Datang ke sana mau konsul. Yang paling lazim tuh persoalannya apa? GTM. Oh. Gerakan tutup mulut, susah makan anaknya. Oke, itu gerakan tutup mulut itu, tunggu, anak saya pernah ngalamin gak ya? Kayaknya enggak deh. Aku soalnya ngikutin IG-nya Anissa dan kayaknya aman-aman aja. Iya, kayaknya nggak pernah sih. Paling pernah agak picky aja di 1-2. Cuman karena anaknya juga nurut ya tipenya ya. Jadi dikasih tahu sekali masih nggak apa-apa gitu. Picky pun juga masih normal sebetulnya dalam fase tumbuh kembang, jadi aman. Seperti main picky tuh kayak, Pak nih boleh nggak berasnya dimasak dulu? Oh iya oke. Gitu. Oke, GTM. Keluarga datang bawa anak. Anak saya dok, apa biasanya ngomongnya apa? Nggak mau makan atau macam-macam. GTM itu bisa nggak mau makan, bisa pilih-pilih makanan, bisa setiap makan ngelepeh, bisa setiap makan ngemut, makannya lama sampai 2-3 jam, makannya harus sambil nonton YouTube, makannya harus sambil lihat podcastnya Raditya Dika. Gitu ya. Atau misalnya bisa juga sama sekali tidak mau makan, bener-bener literally tutup mulut, itu juga ada. Oke, terus dokter asesnya gimana nih? Lebih dulu nih ya. Ini persoalannya di mana apa segala macam, gimana cara itunya? Yang pertama tentu wawancara ya. Yang wawancara itu adalah asupannya dalam 1 hari. Pengen tahu dulu tercukupi apa enggak sih. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata emang bener-bener nih enggak cukup karena emang cuman sedikit, yang bakal ditanyain adalah gimana aturan makannya. Feeding rules-nya sudah diikuti dengan konsisten atau belum. Feeding rules tuh kayak jadwal makannya udah teratur atau belum. Kemudian durasi makan, udah dibatasi gak nih maksimal 30 menit. Terus juga ditanyain makan harus tanpa distraksi. Gak boleh makan sambil nonton, naik odong-odong, sambil nonton, sambil jalan-jalan, sambil lihat ikan. Itu juga gak bisa. Kemudian juga ditanya apakah situasi makan sudah dibuat menyenangkan, karena biasanya orang tua kan stres ya anak nggak mau makan. Mama cekokin loh ya kalau nggak makan. Waduh, itu kan jadi bikin anak tambah stres dan justru jadi malah semakin nggak mau makan. Itu juga sering kali terjadi. Iya, karena dia mengasosiasikan makan sama hal yang tidak menyenangkan, sama yang negatif, dia udah nggak suka duluan. Jadi gimana biar makan menyenangkan? Pertama yang bisa kita lakukan adalah makan bersama dengan keluarga.
Oh, satu meja. Iya, satu meja dan sambil duduk tentunya. Kan dia akan bisa melihat ibu bapaknya makannya sambil duduk. Oh, dia juga bisa belajar. Bapak ibunya makannya semuanya tuh dimakan, nggak cuma satu aja gitu yang dipilih. Dia bisa ngelihat bapak ibunya ngunyahnya begitu. Makannya juga nggak sambil nonton YouTube nih dan lain I see. sebagainya. Masuk akal ya. Karena dia niruin ya. Betul. Oke, makan bareng-bareng. Terus makan sendiri dong berarti anaknya kan. Tergantung usia berapa dulu nih. Kalau dia masih awal MPASI 6 bulan gitu ya, maka belum bisa dia makan sendiri. Oke. Makanya harus dibantu dengan disuapi, tapi seiring berjalannya umur dia harus dilatih untuk makan sendiri. Umur berapa dia udah nggak boleh disuapin? Tergantung karena setiap anak pastinya berbeda perkembangannya, tapi rata-rata di usia 18-24 bulan dia udah bisa makan sendiri. Kalau umur 3-4 masih disuapin tuh nggak boleh tuh karena ada hubungannya sama proses makannya tuh. Karena artinya dia tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Biasanya sambil sesuatu. I see. Sambil nonton, sambil apa disuapin dia sambil gitu. Karena harusnya secara motorik dia udah bisa. Berarti efeknya kalau masih disuapin di umur segitu, dia nggak tahu kapan lapar atau gimana tuh? Betul, dia jadi tidak terlatih mengenali sinyal lapar dan kenyang. I see. Wah, anak saya masih suka disuapin soalnya. Biasanya yang diomongin juga apa supaya itu anak GTM-nya hilang? Ditanyakan juga kah sama anaknya, kamu kenapa nggak mau makan atau? Tergantung usia anak. Kalau usia anaknya masih bayi tentu nggak bisa ya, nggak bisa menjelaskan juga. Tapi kalau anaknya sudah relatif besar, biasanya kita tanya, emang kenapa sih nggak mau makan? Jarang juga sih sebetulnya yang menjawab dengan jujur gitu, karena mungkin ketakutan sama orang tuanya, atau kadang mereka juga nggak ngerti kenapa. Belum bisa menjelaskan, belum bisa memahami apa yang terjadi sampai mereka jadinya malas makan gitu juga. Mostly banyak yang nggak tahu. Tapi kalau udah remaja itu biasanya mereka udah bisa ngomong tuh. Emang remaja ada yang GTM juga? Ada. Kalau GTM-nya ini disengaja biasanya. Karena kalau remaja itu sudah sangat aware dengan body image. Apalagi tren zaman sekarang nih ininya adalah K-pop. Pokoknya harus sekurus itu, tapi malu ngomongnya sama orang tua. Jadi akhirnya ya udah mencoba merestriksi makannya mereka sendiri. Tapi dokter juga handle remaja? Dokter anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun. Sampai 18. Berarti pasien remaja dokter Meta juga ada juga. Ada. Dan ada yang kayak gitu soal body image. Ada yang lebih parah nggak? Ada yang sampai dimuntahin? Ada. Oh iya. Walaupun sangat jarang ya, tapi ada. Jadi habis makan apa disodok gitu? Di bulimia ya, diginiin. Apa tuh? Pakai buku-buku jari ini masukin tangannya supaya dia merangsang refleks muntah supaya makanannya bisa dikeluarkan. Pakai buku jari maksudnya kayak ininya? Iya, ininya dimasukin semua, bukan cuma jari satu. Ke dalam mulut? Iya. Buat apa? Merangsang refleks muntah supaya bisa dimuntahkan. Itu udah behavioral ya berarti ya? Betul, biasanya kita bekerja sama dengan psikiatri. Gitu. Wow. Berarti aspek yang di handle lumayan cukup luas. Luas juga spektrumnya ya? Iya. Oke, terus katanya lagi nih, Dokter Meta pernah sharing juga, minum es tidak berhubungan langsung dengan batuk pilek. Betul. Wah, tuh gimana tuh? Karena banyak orang bilang es terus batuk gitu. Iya, padahal sebetulnya secara bukti ilmiah itu nggak ada yang menunjukkan bahwa minum minuman dingin atau es itu dapat menyebabkan batuk dan pilek. Batuk pilek yang sering terjadi pada anak atau common cold namanya, bahasa Indonesianya adalah selesma, itu seringkali disebabkan karena infeksi virus. Nah, infeksi virus ini ya jelas nggak ada hubungannya dengan minum minuman dingin atau es. Berarti nggak berpengaruh sama sekali. Nggak berpengaruh. Kalau anak lagi pilek dikasih es, boleh apa enggak? Kalau pileknya bukan karena alergi ya, tapi karena infeksi kayak common cold tadi, sebenarnya nggak ada masalah. Yang bener? Iya. Aduh, bagus nih, ini bagus nih. Kita sendiri juga nggak apa-apa dong kalau lagi pilek, lagi demam, minum air es, nggak aman dong? Aman. Seumur hidup gue menghindari air es tuh kalau lagi pilek tuh, ternyata nggak ada hubungannya. Betul, padahal kalau lagi nyari tenggorokan ya, biasanya kan kalau lagi batuk pilek, tenggorokan rasanya gatel gitu. Minum es itu agak sedikit menyamankan sebetulnya. Oke. Tidak memperparah batuk pilek. Tidak. Kalau misalnya katanya habis operasi amandel harus minum es krim banyak, itu benar juga? Ya itu tadi, karena minuman dingin bisa menyamankan. Karena kan juga di sini ya iya, sakitnya betul. ya. Untuk alergi, kalau pasien-pasien yang datang biasanya rata-rata alergi makanan itu tentang apa?
Tergantung usia. Kalau untuk bayi di bawah 1 tahun yang paling banyak adalah alergi susu sapi tentunya. Oke. Itu yang paling sering. Tapi kalau di atas usia tersebut macam-macam sih. Ada yang alergi telur, ada yang alergi ayam, macam-macam. Kenapa di Asia ini atau di Indonesia ini alergi kacang tuh sedikit dibanding di Eropa ya? Atau di luar? Sebetulnya mungkin karena menu kita sehari-hari itu nggak terlalu banyak konsumsi kacang-kacangan. Bukan hal yang umum dikonsumsi setiap hari gitu loh untuk anak-anak Indonesia. Karena orang tua pasti akan lebih memprioritaskan protein hewani nih misalnya. Di sini maksudnya? Ya. Oke. Karena kan angka stunting kita kan tinggi. Dan angka stunting itu sangat berhubungan dengan konsumsi protein, terutama protein hewani. Jadi yang memang harus diprioritaskan adalah konsumsi protein hewani. Berarti di Indonesia jarang yang alergi kacang karena memang kita jarang terekspos sama kacang. Oh. Tapi sebetulnya ada sih. Ada juga? Ada. Kadang kalau ngeliat di luar tuh bahaya banget kan? Banyak sampai gitu ya. meninggal kan itu? Oh, di sini pun juga bisa kalau misalnya alerginya adalah alergi yang berat. Tapi jujur aku sih belum pernah handle pasien yang alergi berat sampai fatal gitu. Sampai anafilaksis sampai meninggal. Kata dokter Meta juga anak yang lagi demam, batuk atau pilek nggak boleh mandi karena bisa bikin sakit tambah parah. Ini tuh mitos gitu. Mitos. Oh. Ya banyak tuh kan ya orang tua yang bilang kalau lagi sakit jangan mandi, nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh, tambah parah dan lain sebagainya. Padahal itu sebetulnya mitos. Pada saat demam kan anak bakal keringetan ya untuk menurunkan suhu tubuh. Kita bayangin kalau nggak boleh mandi itu rasanya pasti nggak nyaman banget buat dia. Malah bisa-bisa jadi infeksi sekunder kalau dia garuk-garuk, kotor dan lain sebagainya. Makanya ya sebaiknya tetap harus mandi untuk menjaga kebersihan. Wah banyak juga ya yang kita salah kaprah ya ternyata ya. Iya. Banyak banget ini. Tips menenangkan anak tantrum. Harus tenangkan diri sendiri dulu sebelum menangkan. Tapi emang benar sih. Kemarin gue lagi jalan di mall tuh di Plaza Senayan tuh, lagi lewat di lobi situ. Ada anak yang lagi jerit-jerit gitu, tantrum di mall. Terus ibunya kayak sedih gitu. Pasti akan tantrum, tambah lagi tuh tantrumnya. Iya, abis itu anaknya langsung jerit-jerit lagi. Iya, seharusnya gimana tapi? Yang pertama adalah itu ada ininya nih, ada rumusnya RIDD, read gitu ya. R-nya adalah remain calm. Jadi harus tetap tenangkan diri, minta anak juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Boleh pakai time out misalnya. Time out ini bukan untuk menghukum, tapi lebih untuk memberikan kesempatan anak meregulasi emosinya sendiri. Selain itu, I-nya adalah ignore the tantrum. Jadi diabaikan. Kalau perlu ibu atau bapak atau pengasuhnya keluar dulu dari ruangan tempat anak tantrum. Kembali lagi untuk memberi kesempatan pada anak meregulasi emosi. Kemudian harus dicek juga tapi ya bahwa anak tidak melakukan perilaku yang membahayakan. Misalnya kan ada tuh ya yang tantrumnya tuh menyakiti diri sendiri, memukul, melempar, atau kadang ada yang jambak rambut pengasuhnya, rambut ibunya. Itu harus segera dikasih tahu. Jangan dilakukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah distract. Boleh diberikan distraksi. Misalnya ajak main keluar, ajak lihat burung atau apalah gitu. Kemudian yang terakhir adalah do say yes. Do say yes itu ya sesekali boleh katakan iya pada saat anak tantrum kalau itu memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya atau kebutuhan fisik. Misalnya gini, anaknya tantrum minta peluk, ya jangan dicuekin, boleh itu dilakukan pemelukan tersebut. Kalau di kita ini tiup lilin, misalnya dia lagi tantrum. Terus ini ayo blow the candle. Gitu. Boleh banget itu. Bisa. Tapi cuma juga. Bisa setahun sekali. Kan tiap ulang tahun. Kan anggota keluarga ada 4. Iya benar. Tapi itu kita sering bikin kayak gitu. Itu oke juga ya. Karena begitu dia niup mungkin dia lega kali ya. Iya. Distraksi juga kan itu. Nah, kalau buat anak-anak sendiri nih soal MSG juga nih. MSG bikin bodoh itu gimana tuh, mitos? Itu juga mitos. Itu mitos. MSG tidak bikin bodoh. Enggak. Ini mungkin ada ceritanya nih. Gimana tuh? Jadi di sekitaran tahun 1907-1908 adalah seorang profesor dari Jepang. Namanya adalah Prof. Ikeda. Prof. Ikeda ini dimasakin sama istrinya, dimasakin tofu yang dimasak di dalam dashi. Dashi itu kayak kaldu gitu ya. Kaldu ikan. Nah, ditambahlah sama dia lembaran rumput laut.
Nah abis itu pas dicicipi sama si Prof Ikeda ini rasanya wow, umami, rasa yang baru nggak pernah ada sebelumnya. Pada saat dia mencoba meneliti karena dia adalah ahli kimia, ternyata MSG ini berasal dari ekstraksi rumput laut. Kemudian beliau akhirnya meneliti semakin dalam dan mendapatkan MSG ini bukan hanya terdapat pada ekstrak rumput laut, tapi juga bisa pada ASI. Ada. Oh iya? Iya, betul. Ada air susu itu ada MSG-nya. Wow. Ada di susu, di keju, di ayam, di tomat, di sayur-sayuran, itu semua mengandung MSG juga. Makanya kalau kita lihat sekarang, bukan lagi MSG dibuat hanya dari tetes rumput laut, tapi ada yang dari tetes gandum, ada juga yang dari tetes tebu. Dan iya benar. tetes-tetes yang lainnya. Asal bukan tetes air mata, itu bucin bukan mecin ya. Betul sekali, itu bulol itu. Nah, berbagai penelitian juga sudah menunjukkan bahwa konsumsi MSG ini nggak ada hubungannya dengan dampak negatif pada kesehatan. Termasuk kognitif, bikin bodoh itu nggak ada bukti ilmiahnya. FDA sendiri udah bilang mengkategorikan si MSG ini sebagai generally recognized as safe selama digunakan dalam jumlah yang sewajarnya, itu aman. Iya, seperti banyak substance lain, semuanya kan harus dalam sewajarnya. Betul. Dan bukan berarti kalau gitu gini, ya udah kalau gitu kita kasih aja bayi-bayi kita, anak-anak kita semua mecin yang banyak. Kadang kita harus mengakui ya, begitu kita mendengar istilah mecin, yang terlintas pertama adalah jajanan-jajanan, snack-snack kemasan yang bukan hanya tinggi MSG, terlepas dari MSG-nya ada atau enggak ya, tapi memang rendah protein, rendah vitamin mineral, rendah serat, kemudian tinggi kadar lemak transnya, sodium. Yang itu juga semuanya nggak sehat gitu. Iya. Tapi dalam konteks misalnya nih orang tua mau makan di restoran, saking takutnya anaknya terpapar MSG, anaknya gak usah ikut makan. Soalnya kan makanan di restoran ada MSG-nya gitu. Anaknya masakin aja dari rumah sendiri, kasihan banget. Itu sebetulnya gak perlu sampai segitunya. Boleh-boleh aja selama dalam jumlah yang sewajarnya. Dan gak perlu juga berarti harus ditambahkan, karena sekali lagi MSG itu secara alamiah ada dalam berbagai jenis makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Oh, itu salah satu miskonsepsi lagi tuh berarti tuh. Berarti perjuangan Dokter Meta nih lumayan berat juga ya. Karena dari tadi nih banyak banget mitos-mitos yang capek gak sih datang-datang, dok anak saya flu gara-gara minum es gitu. Capek juga gak sih? Kan diulang-ulang terus soalnya ya. Sebetulnya kalau pasiennya datang kontak mata langsung gini nggak terlalu capek karena punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk menjelaskan sampai detail, sampai sejelas-jelasnya. Cuman saat edukasi di media sosial, coba ceritakan apa yang terjadi kalau di media sosial. Di media sosial tuh agak sulit karena kita tahu ya bahwa audiensnya itu sangat beragam, dari berbagai background pendidikan, dari berbagai background sosial ekonomi, yang mana kan kalau edukasi di media sosial, di Reels gitu misalnya, atau di TikTok, paling durasinya 30-45 detik. Banyak sekali ambigunya, banyak sekali yang kemudian diartikan jadinya salah, atau kadang-kadang komentarnya tuh singkat, jelas, padat nih. Sok tahu lu, udah gitu aja. Baik, terima kasih. Padahal kita dokter ya. Maksudnya, kok lu berasa lebih ngerti gitu ya? Ya, atau malah kadang saat edukasi apa gitu langsung nanyanya gini, dibayar berapa sama pabrik MSG? Udah gitu. curiga duluan. Padahal tuh dari awal tuh aku selalu kasih disclaimer bahwa semua konten edukasi ini tidak ada konflik interest, tidak ada konflik kepentingan terhadap pihak manapun, karena aku juga nggak terima collab dengan brand, endorse apalah, itu nggak pernah terima sebetulnya. Which is by the way hari ini kita juga nggak dititipin siapapun ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Oh berarti artinya memang yang paling susah diedukasi di masyarakat itu adalah ketika orang ngerasa ngerti padahal dia nggak ngerti ya. Iya. Dan itu kelihatan tiap hari itu. Betul sekali. Wow, capek ya. Tapi ada pernah nggak di satu momen ngerasa kesel? Pasti ada dong emosi-emosi dikit. Bukan satu sih, banyak. Momennya ada banyak banget sebetulnya. Gimana responnya pada saat itu? Sempat sedih kah? Sempat dibalesin juga? Sempat ngambek. Udah aku gak mau edukasi lagi gitu. Aku bilang ke suami, aku bilang ke teman-temanku, aku udah gak mau edukasi lagi, capek. Karena jujur buat bikin konten itu kan sangat makan waktu, makan energi, kemudian juga aku harus baca berbagai literatur, berbagai jurnal, kemudian meringkas itu semua hanya dalam bentuk kalimat sederhana, belum lagi untuk take-nya dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya ngeditnya aku lakuin semua sendiri soalnya. Dicapcut.
Betul. Kan udah capek, tapi Iya. terus udah gitu disemangatin bahwa niatnya apa nih? Niatnya kan untuk edukasi gitu. Dan edukasi itu kalau memang diniatkan yang lurus, nggak ada miring-miring lah niat-niat lainnya, itu insya Allah bisa jadi amalan tak terputus nanti gitu. Oke. Jadi kalau mau melakukan amalan, melakukan sesuatu yang baik, memang pasti akan ada aja ujian dan cobaannya. Anggap aja itu penggugur dosa gitu. Itu di awal-awal kan? Di awal-awal. Tapi sekarang udah biasa aja. Kadang-kadang Masih? kalau lagi capek banget ya, kayak gitu masih aja sih. Oh iya. Tapi aku nggak pernah take out ke orang yang komen tersebut. Jadi pasti aku akan minta waktu dulu, menenangkan diri dulu, terus udah gitu tetap menjawab dengan bukti ilmiah yang netral, Iya. nggak menyudutkan atau membalas dengan negatif, itu nggak sih? Soalnya kadang kalau Reels atau TikTok kontennya itu bisa kena ke orang yang di luar bubble kita gitu. Betul. Iya kan. Kalau Betul. cuman ke followers doang, ya followers yang udah follow kan Udah memang ngerti. pengen informasi itu. Iya. Dia kan dengan sadar follow pasti seleranya memang untuk mendapatkan informasi-informasi kayak gitu. Tapi kan begitu dia ke orang awam yang gak di dalam bubble itu, ya udah tuh macem-macem tuh. Iya, bener. Aneh-aneh tuh orang-orangnya tuh pasti komen-komennya. Tapi pernah nggak bete juga gitu? Enggak, kalau aku mah enggak. Santai ya? Santai. Gimana caranya? Aduh nggak tahu lagi. Kemarin si Ernest juga bilang begitu gimana caranya. Pertama adalah bahwa kebenaran objektifnya kita yang tahu. Artinya informasi yang kita omongin atau apapun dalam pemikiran kita yang kita sampaikan itu memang benar menurut kita aja gitu. Kalau orang lain bilang salah, ya kalau buat dia salah silahkan aja. Jadi aku nggak mau punya rasa repot buat ngebenerin orang. Oke. Kayaknya itu sih. Artinya kalau misalnya orang bilang so tau lo, oh lo menurut lo so tau, iya nggak apa-apa juga sih lo kalau punya pikiran itu gitu loh maksudnya. Jadi lebih woles gitu ya? Kayak saya nggak terlalu peduli orang mikirin apa untuk apa yang saya lakuin. Oke. Itu bebannya langsung keangkat banyak. Itu dari awal emang kayak gitu, apa butuh waktu untuk sampai ke tahap itu? Lumayan dari awal. Nih Fadil nih kan dulu kan ikut saya dari awal nih. Oh iya. Yang Emang marah, gitu ya? Yang marah dia dulu. Oh. Yang kesel dia. Dia kan zaman-zaman dia dulu masih ngedit di video. Kita berdua kerjakan berdua dulu. Ngedit video terus diupload, terus ada komen-komen lah kadang-kadang yang ada nggak video enak apa gitu ya. komen nggak enak. Terus bang lu udah baca belum? Gue kesel ya. So aku bilang gini, gue aja nggak kesel, kenapa lo kesel sih? Gitu. Tapi Bang Radit ikut baca komennya? Ikut. Biasa aja ya? Biasa banget. Wah, Biasa banget. aku belum sampai di tahap itu kayaknya. Iya. Malah kadang kalau saya kegelisahan dan sebel-sebelnya itu bukan ke masyarakat justru. Tapi Ke kelakuan-kelakuan yang kok ini kayak gini ya, kok kayak nggak pas ya gitu. Yang nggak luas justru gitu. Maksudnya ke trigger-triggernya kayak kemarin seharusnya nggak kayak gini deh. Itu lebih ke lingkup yang lebih kecil aja. kayaknya harusnya Untuk masih bisa diadres. diginiin, masih bisa digituin gitu ya? Iya, kalau udah Oke. luas kayak nggak peduli juga gitu. Kayak kita juga nggak kenal apa Iya, segala iya, iya. macam. Aku harus banyak belajar. Pasti bisa sih. Semoga ya. Pasti bisa. Ngontennya udah berapa lama? Dari 2018. Nggak bisa sih kayaknya. bisa. Bisa kok. Terima kasih lo atas semangatnya. Bisa. Dibiasain aja sih. Tapi jangan sampai itu menghalangi niat buat mengedukasi lagi. Insya Allah Sayang sih banget. enggak sih. Kalau orang tua datang terus misalnya dokter Meta lagi ngomong ini kayak gini. Enggak dok. Di keluarga saya tuh nggak gitu dok. Yang bener tuh ada nggak yang gitu juga? Ada. Tapi kalau kayak gitu sih aku lebih seneng ya. Oh gitu. Lebih seneng karena pada akhirnya aku bisa menjelaskan apa. Itu kan pasti ada gap ya. Ada gap apa yang aku tahu yang dia nggak tahu, atau apa yang dia tahu aku nggak tahu. Oke. Jadi kita bisa meluruskan dan selesai sampai di situ. I see. Tapi kalau udah kita nggak pernah ketemu, aku nggak tahu, terus udah gitu beredar luas di media sosial, dokter Meta ngaco gini segala macam, aku kan nggak punya kesempatan untuk mengklarifikasi dan menjelaskan karena aku nggak tahu missnya, gapnya di mana. Iya benar. Gitu. Kalau ini ChatGPT, dok. Tapi kalau menurut ChatGPT dok, gini. Itu juga banyak. Itu gimana tuh perasaannya? Dari dulu biasa aja sih. Biasa aja. Karena ya kembali lagi, aku malah seneng ya karena orang tua kan jadi merasa punya banyak pilihan untuk mencari informasi, tapi dia tetap mengkonfirmasi ke aku. Oke. Bener atau enggak, karena kan nggak semua informasi yang di ChatGPT benar. Oke. Wah, jadi nggak apa-apa ya kalau ada pasien datang nggak bawa apa-apa informasi banget. dari ChatGPT, nggak masalah ya? Nggak apa-apa banget. Akurat nggak sih dia? Si ChatGPT, Ah. ada yang benar, ada yang salah, banyak ngaconya. Ada yang benar, ada yang salah, banyak. Berarti ngaco dong.
Tergantung prom juga kali ya. Betul, tergantung prom dan kayaknya tergantung dari berita yang banyak ada di search engine kayaknya. Dia tuh kayak cuman menyimpulkan dari berbagai sumber gitu loh. Oke. Kalau sumbernya salah ya jadi salah. Bener. Kata-kata untuk orang tua yang menolak memvaksin anaknya. Gimana tuh? Aduh, ini banyak lagi yang kayak gitu ya. Pada prinsipnya aku selalu ngomong bahwa imunisasi itu adalah 100% hak anak. Karena anak itu punya hak untuk hidup tentunya, hak untuk bertumbuh, berkembang optimal, dan hak untuk kesehatan. Dan itu menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak. Betul. Banyak banget mitos soal vaksin yang beredar yang pasti membuat orang tua jadi khawatir gitu untuk memvaksin anaknya. Tapi kalau kita bisa lihat sebetulnya semua itu bisa dijelaskan. Tanya aja ke ahlinya gitu loh. Kayak contohnya gini, mungkin pernah dengar ya, ada yang bilang vaksin bikin speech delay, vaksin bikin autis. Iya. Heboh banget itu beritanya. Padahal ternyata setelah kita selidiki nih awal muasalnya dari mana, itu emang terjadi karena di tahun 98 ada seorang dokter asal Inggris namanya Dr. Andrew Wakefield, di mana dia itu mempublikasikan penelitiannya, dan hasil penelitiannya itu bilang bahwa vaksin MMR bikin anak autis. Measles apa rubella itu ya? Measles, mumps and rubella. Pada gara-gara itu ya, pada saat itu heboh seluruh dunia. Langsung angka cakupan vaksin terutama MMR menurun. Mulai banyak sekali yang terkena kasus measles, mumps, rubella sampai angka kematian karena 3 penyakit itu meningkat. Nah, ternyata para ahli mencoba mencari kok meneliti hal yang sama nggak dapat hal yang serupa. Ketahuan dia fraud. Akhirnya dipalsuin. Benar, data-datanya semua dipalsukan dan akhirnya dia dikeluarkan dari lisensinya sebagai dokter di Inggris. Itu kan sebetulnya kejadiannya sudah cukup lama dan sudah close nih. Udah kelar bahwa itu nggak benar, tapi nggak tahu kenapa yang masih beredar terus sampai sekarang adalah mitos yang di awal yang sebetulnya udah diklarifikasi nggak benar. Itu motivasinya apa dia dokter itu? Sampai sekarang dia juga masih jadi anti-vaxxer. Memang dia anti-vaksin aja, anti-vax aja ya. Waktu COVID juga kemarin heboh, dia sempat bikin film dokumenter deh kayaknya. Masih ada orangnya? Masih ada. I see. Kata aku mah suruh tobat aja lah. Wah, berarti vaksin tidak membuat autis atau speech delay? Enggak. Ada yang bilang sales vaksin juga? Yang bilang sales vaksin nih, sales vaksin di komen gitu. Banyak. Sampai ada yang bilang, ini antek-antek pemerintah supaya depopulasi. Masyarakat semuanya sakit terus mati katanya gitu. Wah gila. Aduh, ada-ada aja. Bener. Kebanyakan konspirasi. Makanya kemarin tuh kalau gak salah di Amerika, setelah penyakit apa yang setelah sekian puluh tahun punah gara-gara ada anti-vax ini muncul lagi polio kalau nggak salah. Ya polio muncul lagi ya. Di Indonesia juga sempat KLB tuh. Iya. Yang tadinya nggak ada polio kita nggak pernah dengar. Kita sudah hampir punah polio terus ada lagi nih. Gara-gara ada yang menolak vaksin. Iya. Karena herd immunity-nya jadi nggak dapet ya. Betul. Jadi keputusan untuk mengimunisasi anak atau tidak memang sepenuhnya adalah hak orang tua. Tapi ingat bahwa diimunisasi itu adalah hak anak. Karena kan yang dititipkan langsung oleh Allah anaknya itu adalah orang tua. Sehingga orang tua yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak anak, sebetulnya gitu sih. Karena polio itu serem tuh, itu yang pakai paru-paru iron lungs itu ya? Kalau polio itu yang lumpuh layu. Yang itu apa? Yang dia hidupnya paru-parunya? Ventilatoran? Iya, yang dikekep sama iron lungs itu loh. Yang mana sih ya? Aku kok nggak ngeh. Ada. Nih coba aku Google ya. Coba ya, aku juga lihat. Nih, iron lung large metal negative pressure ventilator used to treat polio patient. Itu yang ada yang terakhir di Inggris yang kayak gini loh dok. Tuh yang dia gini hidupnya. Oh itu zaman dulu. Itu ada yang terakhir nih. Sampai zaman modern satu orang si Paul Alexander ini nih. Saya ngeliat tuh. Waktu luang saya memang sebanyak itu untuk browsing. Tapi bisa kayak gini berarti kan? Bisa. Lumpuhnya tuh sampai ke paru-paru kan? Ya, bayangin kalau itu terjadi lagi di masa modern kan? Iya. Makanya setelah era COVID, aku berpikir bahwa akan semakin sedikit orang tua yang menolak untuk mengimunisasi anaknya. Karena kita tahu waktu itu. Ingat nggak? Aku tuh setiap hari waktu era COVID itu berdoa terus berharap kapan ini vaksin keluar, kapan vaksinnya ada gitu. Dengan banyaknya berita saudara, teman meninggal semua. Ya semoga setelah itu jadi banyak gitu yang mau mengimunisasi anaknya dan ternyata enggak.
Malah makin. Jadi agak sedih juga nih melihatnya. Dan waktu itu anak termasuk kelompok yang rentan kan? Betul. Dimanapun anak memang pasti akan masuk ke kelompok yang rentan karena sistem daya tahan tubuhnya kan belum matang ya, belum sempurna. Dan saya termasuk orang yang paling parno tuh. Waktu itu. Mertua mau ke rumah aja kita ini tes COVID yang dicolok-colok itu. Iya. Bodoh amat. Amannya memang begitu. Nah kemarin tuh anak saya baru vaksin tipes. Karena saya juga habis kena tipes kan. Dan untungnya sebelumnya vaksin. 4 bulan yang lalu vaksin, jadi tipesnya gak parah-parah banget. Masih ringan gitu ya? Masih, kata dokter internisnya sih sepertinya karena vaksinnya. Berarti memang ngebantu lah ya. Betul, banyak orang yang salah persepsi. Katanya kalau udah vaksin harusnya gak kena sama sekali. Padahal vaksin itu sebetulnya untuk mencegah komplikasi atau mencegah severitas dari penyakit tersebut kalaupun memang kena. Meringankan lah. Iya. Vaksin demam berdarah juga tuh saya satu keluarga udah full ya, demam aman. berdarah. Sekarang gimana prevalensi demam berdarah di populasi anak-anak? Masih ada Masih tinggi ya? Apalagi di musim-musim seperti ini ya. Oke. Saya tuh kan dirawat kemarin pas tipes, dirawat di rumah sakit yang dekat rumah aja. Dirawatlah di KMC, Kemang Medical Care itu rumah sakit ibu anak kan, RSIA Kemang situ. Bukan bapak, kok bapaknya boleh? Nah makanya, karena itu dekat rumah aja. Saya dirawat di situ. Udah tuh terkapar selama berapa 5-6 hari. Terus pintu kamar rumah sakit saya tuh kamar saya tuh yang singa. Jadi di tiap kamar rumah sakit tuh ada simbol ini kamar singa, ini kamar lucu. Gajah. Terlalu lucu sih buat gue ya. Lagi tiduran gitu. Iseng lah nanya sama susnya, sus ini pasien ada berapa di satu lantai? Oh ini hampir semua penuh pak, dia bilang gitu. Oh pasien dewasanya ada berapa yang kena tipes kayak saya? Bapak pasien dewasa satu-satunya. Jadi itu kanan kiri bocil semua. Gua bapak-bapak sendiri diinfus, didatangin suster. Didatengin badut gak buat menghibur? Enggak sih, cuma kayak oh gitu, terus kok gue agak kayak ngerasa insecure ya. Gue kumisan sendiri lagi satu lantai itu. Pantesan pagi ada anak jerit di kanan, ada anak jerit di kiri gitu. Tapi itu pengalaman lah. Nah saya nanya, paling rame apa sus? Penyakit apa pada anak-anak pada dirawat ini? Demam berdarah katanya. Berarti memang lagi musim juga. Oh, demam berdarah yang sekarang memang agak parah juga severitasnya. Kok saya sering dengar soal itu ya, kayak tiba-tiba ngedrop sampai ICU gitu. Sebetulnya tergantung juga ya, karena kan dengue, demam berdarah itu disebabkan karena dengue. Dengue itu ada 4 serotype. Jadi tergantung serotype mana juga gitu. Oke. Nah ada serotype yang lebih parah? Itu pun juga sangat tergantung dari daya tahan tubuh anaknya. Itu kan sebagai host gitu ya, penyakitnya dan juga lingkungannya. Kalau misalnya status nutrisi anaknya buruk misalnya ya, daya tahan tubuhnya akan lebih menurun. Biasanya memang jadi akan terlihat lebih parah infeksinya. Bukan hanya dengue nih ya, bukan hanya demam berdarah, infeksi yang lain pun juga. Yang berbeda dari dengue itu bener nggak karena dia kelihatannya membaik, nah betul. Justru itu kritisnya. Itu lagi kritis. Oh itu yang paling serem ya? Iya, tapi biasanya kita bisa lihat anaknya tuh walaupun sudah tidak demam, tapi anaknya nggak kelihatan seaktif pada saat dia sehat gitu. Apa misalnya dia tiduran terus atau? Bisa, atau masih kelihatan lesu yang biasanya orang tua berpikir oh mungkin masih proses recovery kali ya gitu. Terus bisa juga dilihat biasanya dinginnya tuh dingin yang nggak umum gitu loh, dingin anyep. Ekstremitas tangan dan kaki terutama. Kalau dicek suhu tubuh juga rendah? Normal, maksudnya normal. Bisa jadi normal. Tapi ininya aja anyep. Terus kalau kita lihat nadinya, mungkin kalau orang awam kan gak terlalu ngeh, nadinya tuh biasanya lebih kecil gitu terasanya dibandingkan dengan yang biasanya. Dokter pernah terima pasien yang dalam fase demam berdarah yang kayak gitu? Datang-datang kok? Pernah, tapi karena itu udah zaman dulu banget kayak waktu aku PPDS. Waktu masih sekolah. Kalau sekarang kan lebih konsen ke yang nutrisi soalnya. Iya. Berarti sampai meninggal pun bisa terjadi? Bisa. Anak-anak? Anak-anak. Wow, wah itu serem banget sih. Makanya nunggu-nunggu nih vaksin dengue ini ada, langsung vaksin aja begitu ada. Ya, karena batasnya 6 tahun ya atau berapa itu ya. Oke, apalagi yang bisa di-share nih Dokter Meta nih, mitos dan fakta atau miskonsepsi umum yang terjadi di masyarakat, terutama soal nutrisi pada anak. Ada lagi kah? Mungkin terkait jus buah. Kenapa jus buah? Banyak orang tua yang berpikir kalau jus buah itu baik untuk anak. Ternyata? Karena sehat. Enggak loh.
Jus buah nggak baik Justru buat anak? enggak. Kalau AAP itu malah merekomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun not at all. Oke. Nggak boleh diberikan jus buah sama sekali. Sama sekali. Tapi kalau di atas usia itu masih boleh dalam jumlah yang terbatas. 1-3 tahun misalnya hanya 120 mili sampai 180 masih oke. Di atas umur itu kurang lebih masih 240 mili per hari masih oke. Kenapa? Karena lagi-lagi jus buah itu tidak mengandung karbohidrat, lemak, protein Oke. yang dibutuhkan Oke. oleh anak. Selain itu juga nggak ada seratnya nih. Oh. Kalau buah dia ada seratnya, tapi kalau jus buah dia udah nggak ada seratnya. Udah hancur gitu? Udah hancur. Oh. Kecuali kalau masih ada jus buah yang ada pulpnya atau daging buahnya gitu ya. Walaupun jumlahnya tentu nggak sebanyak kalau dia makan whole fruit atau buah yang utuh. Selain itu juga kadar gula, walaupun nggak ditambahin gula, cukup tinggi. Fruktosanya berarti? But kalau fruktasa itu kan natural occurring sugar ya. Tapi kalau dia sudah di jus, maka dia akan berubah jadi free sugar. Sama sifatnya kayak added sugar, kayak gula. Padahal dan nggak ditambahin? lain-lain. Padahal nggak ditambahin. Oh my god, iya. Tapi karena dia udah di jus, karena kan kandungan seratnya udah nggak ada. Berarti artinya dewasa pun juga Sebaiknya jangan. dibatasi, betul. Makanya Waduh. konsumsi jus buah berlebihan itu selain yang pertama karies gigi, karena jumlah gulanya tadi bisa meningkatkan resiko obesitas juga, atau malnutrisi kalau dia udah kenyang duluan dengan jus buah terus nggak konsumsi makanan atau minuman lain yang sebetulnya justru lebih dibutuhkan oleh dia gitu. Padahal kita dengernya kayak jus buah tuh sehat. Iya. Dan mungkin orang mikir kayak, oh kalau gue minum jus buah, ini sama aja berapa buah jadi padet nih. Berarti kan buahnya lebih banyak, buahnya lebih sehat. Iya, itu memang adalah asumsi yang paling banyak Betul. didengar gitu ya, tapi sebetulnya enggak. Makanya rekomendasinya justru enggak boleh sama sekali untuk bayi di bawah 1 tahun. Kalau di atasnya boleh tapi dalam jumlah sedikit. Dan dewasa pun sebaiknya jangan. Sebaiknya Dibatasi atau diganti sama buah potong aja. sebaik-baiknya adalah buah potong. Oh. Tapi kalaupun mau jus buah ya boleh tanpa gula tambahan, tapi ya jangan terlalu banyak lah gitu. Soalnya saya punya temen yang tiap pagi bikin story-nya minum jus. Jus apa tuh? Ya jus buah macam-macam lah. Biar sehat guys. Tapi lebih sehat buah potong. Betul. Oh. Whole fruit. Ya, ntar gue DM dia. Hapus gak nih story? Oh ya, siap. Oke, Dokter Meta, terima kasih udah mampir ke sini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, sharing-sharingnya di mana? Boleh di Instagram ada di @metahanindita atau Oke. di TikTok pun juga ada. Oke, silakan kalau mau di follow dan dilihat. Terima kasih ya Dok, udah mampir. Terima Dengan senang kasih hati. semuanya.